Yang belakang dengar apa tidak ya? Tidak. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Anak-anakku yang aku cintai dari PDI Perjuangan, partai dimanapun mereka berada. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, para tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Hari ini PDI Perjuangan merayakan ulang tahun ke-50. 50 tahun telah kita lalui sejak kelahiran Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia lahir melalui fusi sebagai penggabungan Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba). Dengan latar belakang historis itu, maka ketika ada yang bertanya kepada saya, karena waktu itu memang ibu diiming-imingi untuk masuk salah satu, waktu itu baru hanya 4, PDI, Golkar, P3, dan kalau di DPR-nya lalu ada fraksi ABRI. Lalu saya ditanya, kenapa sih kok akhirnya milih ke PDI Perjuangan, PDI? Nah, sebetulnya karena begini, bapak saya, tahu enggak bapak saya siapa? Loh, kok enggak banyak yang tahu ya? Lah kok lemes ya? Siapa? Siapa? Bung siapa? Yang keras dong. Gitu dong. Karena begini, tadi saya bilang sudah fusi kan. Jadi ketika saya diminta, jadi saya mikir, apa ya fusi? Namanya PDI. Terus saya lihat, oh di situ ada PNI, Partai Nasional Indonesia. Itu didirikan oleh ayah saya, pemimpin saya, Bung Karno, pada tanggal 4 Juni 1927. Jadi itu harus apa? Tertanam di sini. Kalau kalian adalah PDI Perjuangan. Kenapa? Karena bayangkan waktu itu masih zaman penjajahan. Bayangkan, karena Bung Karno mencoba bagaimana untuk supaya bisa yang namanya mengorganisir rakyat untuk bisa diajari kenapa kita nantinya harus merdeka. Nah, sampai akhirnya beliau sama teman-teman beliau itu mendirikan sebuah partai yang namanya Partai Nasional Indonesia. Pada waktu itu jangan dipikir enak loh, masih dijajah loh, sehingga konsekuensinya tidak ringan. Bung Karno harus keluar masuk penjara dan beberapa kali dibuang jauh dari rakyat dan sanak keluarganya. Demi apa? Demi apa? Karena berkeinginan wilayah yang disebut Nusantara yang merupakan masih daerah dijajah oleh Belanda, ada Jepang,
itu dimerdekakan untuk membentuk sebuah negara, untuk membentuk sebuah bangsa yang sekarang diberi nama bangsa Indonesia. Hebat apa enggak? Ya, kalian tuh mesti ingat loh, harus ingat dari mana datangnya asal kalian. Kalian itu datang dari sebuah bangsa yang pada waktu itu saya kalau lihat, aduh saya pikir aduh ilah, kok kayak gini toh lo, kok sekarang setelah merdeka saya melihat semangat makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Hanya ingin mendapatkan kenyamanan, ingin mendapatkan kekuasaan. Tapi beliau itu saya yang luar biasa. Jangan dulu waktu baru masuk partai saya selalu dibilang kalau ngomong Bung Karno, Bung Karno, karena pada waktu itu kan sangat dibuat jangan berani ngomongi Bung Karno. Tapi kalau lalu orang banyak bilang begini, ya terang saja itu kan anaknya. Saya terus jawabnya apa? Loh, memangnya saya itu bisa milih saya mau dijadikan anak siapa? Loh ya dong, saya memang anaknya Bung Karno. Itu perkataan menurut saya hebat. Loh, bapak sendiri kok nggak mau diakui. Aneh orang waktu itu. Ya loh, beliau itu terus bekerja tanpa lelah mengorganisir rakyat. Apa toh yo? Mungkin kalau dari yang dari PDI, coba ya, yang mereka ikut saya dari PDI itu pasti ada. Coba berdiri. Yang ikut waktu PDI, angkat tangan. Tuh kan masih banyak toh. Jangan ragu-ragu kalau ngangkat tangan. Jangan begini. Begini. Ayo. Berdiri. Ini beneran enggak? Loh, kok masih oke ya Pak Jokowi? Tadinya saya sudah mau putus asa. Ya, duduk kembali, terima kasih. Saya sudah mau putus asa. Iki sing tuwek-tuwek iki wis pensiun apa enggak loh Pak, semangat banget loh. Itu yang di luar di Satgas itu juga begitu. Sampai saya kewalahan, mereka pada mau datang bilang pada Pak Sekjen, enggak apa-apa, kita gotong royong mau apa itu namanya bus, pakai bus mau datang. Lah saya ya bilang, tempatnya kumana toyo, ini semuanya adalah 17.000 di dalam 10.000 yang Satgasnya 7.000, 2 ya batalion perempuan Pak Sekjen. Oh sekarang nambah, perempuannya itu 4 batalion. Yang mimpin itu Pak Ganif. Wah, beliau begitu ngajar Satgas Pak Jokowi, wah katanya saya punya anak buah lagi katanya. Saya selalu dilapori loh. Jadi jangan dong, ini harus masuk ke dalam hati kalian. Jangan hanya dengar pidato ibu tapi budak, masukkan sini. Kita ini bonding antara ini dan ini. Satu tuh terus mancur ke atas. Kenapa? Kita diparingi loh sama Gusti Allah loh, bisa jadi begini loh. Jadi kalau saya dengan segala hormat saya, kalau ada anak buah yang sudah di dalam aturan partainya harus sampai tingkat pemecatan, ya saya teken jeret. Jadi jangan bikin tangan ibu ini untuk membuat itu. Lah sekarang saya bikin aturan baru supaya ya sudah, kalau kamu gitu mundur aja. Ya nggak mau,
Dulu Pak Jokowi saya tuh gugatannya segini loh, sama anak buah saya sendiri, sama sekjen. Itu ada Pak Pramono Anung. Karena atas nama partai toh, padahal mereka benar-benar ada yang tidak menjalankan aturan partai, ada yang berkhianat dan lain sebagainya. Ini makanya dengan segala hormat saya pada teman-teman partai lain, ini kali ini tidak mengundang karena ini adalah konsolidasi partai. Untuk apa? Kangen-kangenan. Dan saya tidak muncul bertatap muka seperti ini sudah hampir 3 tahunan. Jadi sekarang saya ingin tahu pasukan saya ini masih ada apa tidak. Ternyata alhamdulillah. Karena apa? Karena beliau tahu tidak bisa kalau hanya manggil-manggil yang namanya rakyat kebanyakan. Rakyat kita pada waktu itu dan sampai sekarang masih banyak yang belum berpengetahuan cukup, masih sangat sederhana. Saya pernah cerita toh, Bung Karno dengan luar biasa menggelegar begitu, kita jangan mau dihisap, begitu pidatonya, antar manusia dengan manusia, begitu. Terus beliau kan bilangnya dengan fasih, eksploitasi gitu, delom parlom gitu, artinya manusia itu dieksploitasi dengan manusia lain. Terus saya waktu dijadikan DPR, saya juga kan memberikan masukan seperti itu. Terus ada dengan semangat berapa orang, kulo ngertos Bu. Saya bilang kita jangan mau lagi menjadi manusia yang terhisap, yang dijajah begitu. Lalu ada yang angkat tangan, kulo ngertos Bu. Karena kalau di Jawa Tengah tuh mesti pinter bahasa Jawa. Saya bahasa Jawa kalau sama rakyat. Saya bilang nopo niku lom-pelom. Waduh mateng, nopo niku lom-pelom niku Bung Karno gitu. Oh maksudnya eksploitasi delom parlom tuh buat mereka tuh pokoknya ngerti namanya wes lom-pelom. Saya bilang yes betul. Coba bayangkan ya, gimana kamu akan jegrok-jegrok hanya aduh datang keren gitu nggak mau turun ke bawah. Ayo angkat tangan, siapa yang belum turun ke bawah? Ngek kok akeh men saya ngora angkat tangan, berarti belum pada turun ya. Ada yang sudah, ada yang menang. Ayo ngopo kok belum turun? Lo katanya harap tempur, mau menang apa tidak? Bohong.